Gita Cahyani dengan nomor NIM 2511 306096. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat atau dipalsukan, kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya Nabi tidak pernah mengucapkan, melakukan, ataupun menetapkannya. Dengan kata lain, hadis maudhu merupakan hadis palsu yang sengaja dibuat oleh seseorang dan kemudian mengatasnamakan Rasulullah SAW. Munculnya hadis maudhu menjadi salah satu masalah besar dalam perkembangan ilmu hadis. Pemalsuan hadis mulai banyak terjadi setelah masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada saat itu, muncul berbagai kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, baik kepentingan politik, golongan, maupun kepentingan pribadi. Untuk memperkuat pendapat mereka, sebagian orang membuat hadis palsu dan menyebarkannya kepada masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya hadis maudhu. Yang pertama, adanya konflik politik dan perebutan kekuasaan yang terjadi di kalangan umat Islam. Yang kedua, fanatisme terhadap kelompok, suku, atau mazhab tertentu. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan duniawi seperti harta, kedudukan, atau popularitas. Yang keempat, kurangnya pemahaman agama sehingga seseorang menyebarkan hadis tanpa memastikan kebenarannya. Hadis maudhu memiliki beberapa ciri yang dapat dikenali. Salah satunya adalah adanya perawi yang diketahui pernah berdusta. Selain itu, isi hadis terkadang bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih, akal sehat, atau fakta yang sudah jelas kebenarannya. Ada juga hadis yang menjanjikan pahala sangat besar untuk amalan yang sangat kecil tanpa dasar yang kuat. Contoh sederhana yang sering ditemukan adalah hadis-hadis yang beredar di media sosial tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Banyak orang langsung membagikannya kepada orang lain karena isi hadis tersebut terdengar baik, padahal belum tentu benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya melihat isi pesannya saja, tetapi juga harus memeriksa keaslian hadis tersebut. Hukum meriwayatkan hadis maudhu tanpa menjelaskan bahwa hadis tersebut palsu adalah haram. Hal ini karena dapat menyesatkan orang lain dan menyebabkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam. Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras kepada orang yang berdusta atas nama beliau. Dampak dari penyebaran hadis maudhu juga sangat besar. Hadis palsu dapat menyebabkan munculnya pemahaman agama yang keliru, memicu perpecahan di tengah masyarakat, dan membuat ajaran Islam yang sebenarnya menjadi tercampur dengan hal-hal yang tidak berasal dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati ketika menerima dan menyebarkan sebuah hadis. Sebelum mempercayai sebuah hadis, kita perlu memastikan sumbernya berasal dari kitab-kitab yang terpercaya atau penjelasan para ulama yang ahli di bidang hadis. Di era media sosial seperti sekarang, sikap tabayun atau memeriksa kebenaran informasi menjadi sangat penting agar kita tidak ikut menyebarkan hadis yang tidak jelas asal-usulnya. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa hadis maudhu merupakan hadis palsu yang tidak boleh dijadikan pedoman dalam beragama. Oleh karena itu, kita harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan sebuah hadis agar tidak terjerumus pada informasi yang salah. Sikap tabayun atau memeriksa kebenaran informasi juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menggunakan media sosial. Selain itu, mempelajari hadis maudhu juga membuat kita semakin menghargai usaha para ulama dalam menjaga keaslian hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, kita diharapkan dapat menjadi umat yang lebih bijak dalam mencari dan menyampaikan ilmu agama berdasarkan sumber yang benar dan terpercaya, serta
mampu mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.